Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tomujaya dari Komisari AK NIM 401190333. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke materi teori keunggulan komparatif, bagaimana kalau kita mengetahui tentang keunggulan komparatif itu sendiri? Nah, pengertian teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai tukar. Teori keunggulan komparatif di sini dari menurut merkantilisme. Teori merkantilisme adalah paham yang mengajarkan bahwa kemakmuran perekonomian suatu negara dengan memaksimalkan surplus perdagangan, dan prinsip teori merkantilisme ini yang pertama ada mencari logam mulia sebanyak-banyaknya, menggunakan neraca perdagangan aktif, monopoli perdagangan, memperluas daerah jajahan, dan membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Untuk teori keunggulan komparatif yang menurut Adam Smith mengemukakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, serta mengimpor barang jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Dan teori ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, kemampuan negara untuk mengembangkan produksi melalui perdagangan. Yang kedua, macam keuntungan. Ada dua, yaitu ilmiah dan teknologi. Yang ketiga, dalam perdagangan, masing-masing negara akan mengadakan spesialisasi kerja pada produksi yang mempunyai keunggulan mutlak, yaitu jam kerja per hari yang paling kecil. Tapi teori ini memiliki kelemahan, yakni bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk kedua jenis produk, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Namun kelemahan teori Adam Smith disempurnakan oleh teori dari David Ricardo. Ia mengatakan bahwa perdagangan internasional antara dua negara tetapi dapat terjadi walaupun hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, asalkan masing-masing negara memiliki labor efisiensi dan labor productivity. Dan teori dari David Ricardo adalah negara akan mengekspor barang-barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan relatif lebih efisien dan mengimpor barang-barang yang tenaganya kerjanya memproduksinya dengan relatif kurang efisien. Di sini asumsi yang mendasarkannya pemikiran Ricardo adalah yang pertama, dua negara dan dua komoditi. Selanjutnya, perdagangan bebas, tenaga kerja bebas bergerak dengan sempurna dalam suatu negara akan tetapi tidak bebas bergerak secara internasional. Biaya produksi tetap, biaya transportasi nol, tidak adanya perubahan teknologi, teori nilai tenaga kerja, pasar persaingan sempurna. Tapi dalam teori Ricardo ini memiliki kelemahan, antara lain banyaknya asumsi yang mendasari pembentukan teori perdagangan internasional dalam model Ricardo tersebut adalah contoh pentingnya adalah asumsi teori Ricardo yang tidak relevan dengan realita adalah asumsinya mengenai biaya produksi yang dianggap tetap atau perekonomian mengalami kondisi constant cost. Di dunia nyata, kondisi tersebut sangatlah sulit dicapai. Kasus yang sering terjadi adalah kasus intercasing cost dan dearcasing cost pada sektor-sektor produksi di negara tersebut, terutama negara berkembang. Sedangkan menurut teori potret yang menyatakan bahwa kenaikan pada standar kesejahteraan di tingkat negara tergantung pada kapasitas perusahaan di negara tersebut untuk mencapai tingkat
produktivitas tertinggi dan meningkatkan produktivitas seiring waktu. Artinya adalah perdagangan internasional memungkinkan sebuah negara untuk menspesialisasikan industri dan segmen yang dimana perusahaan secara relatif lebih produktif dan mengimpor produk jasa di mana perusahaan relatif kurang produktif daripada persaingan asing, sehingga meningkatkan tingkat rata-rata produktivitas di seluruh perekonomian. Dan dari teori Porter tersebut ada 4 faktor yang mendukungnya. Yang pertama adalah faktor kondisi, di mana salah satunya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi dan pengetahuan, sumber daya modal dan sumber daya infrastruktur. Dan kondisi permintaan, di mana dalam hal ini bukan hanya ukuran permintaan domestik yang penting, namun juga permintaan pada konsumen domestiknya. Hal ini memberikan pengaruh pada perbedaan sumber daya antar negara dan lokasi relatif negara absolut, seperti yang dijelaskan pada teori perdagangan modern. Yang ketiga adalah industri pendukung. Dan terkait hal ini menjadi salah satu kontribusi paling penting karena meliputi jaringan penyediaan input khusus, institusi, dan limpahan efek dari persaingan lokal yang menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sebenarnya. Sedangkan strategi perusahaannya, strategi, struktur, dan persaingan. Pokok utama pada bagian ini adalah strategi dan struktur perusahaan sangat bergantung pada lingkungan nasional dan adanya perbedaan sistematis dalam sektor bisnis di berbagai negara yang menentukan cara di mana perusahaan bersaing di masing-masing negara dan akhirnya kompetitif keuntungan. Persaingan domestik mendorong perusahaan menjadi kompetitif dalam harga untuk meningkatkan kualitas dan menjadi inovatif. Sekian pesan saja dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.